Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Kurang semangat, ulangi lagi. Hai. Perkenalkan aku Ara Dan aku juga Ana beserta kru di sini. Mana suaranya? Biasa kru. Iya, biasalah. Udah siang ya. Ya, udah siang biasalah. Oh ya teman-teman, kita di sini juga udah nerapin protokol kesehatan loh. Sebagai pembuktian kita pakai hand sanitizer dulu ya. Nih, udah ya, kita udah selesai pakai hand sanitizer. Jadi kita di sini kurang lebih selama 30 menit ke depan bakal nemenin kalian dengan pembahasan Ngopi yuk. Ngobrol seputar Oh ya teman-teman, kita di sini juga nggak cuma sendiri aja dan bakal ada bintang tamu yang bakal kita tunggu-tunggu. Bener banget. Bener banget. Ada Ibu Lucy Mukhlisiana Esos and Ikom. Tepuk tangan dong. Halo. Waalaikumsalam. Sini ya. Iya, Ibu. Oke. Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Oh ya, ngomong-ngomong pakai dulu. Iya. boleh. Pas dulu juga Ibu. Ya, mesti jaga prokes ya. Iya, Tetap. benar, Ibu. Oke. Nyaman. Boleh buka nih ya? Iya, boleh, Ibu. Kita udah jaga jarak kan? Iya, benar banget Ibu. Iya. Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. sehat. Bu, belakangan ini sibuk apa nih Bu? Sibuk sih sebetulnya, kalau kesibukan biasa aja, nyiapin materi, terus kemudian ngajar, ya sama kesibukan lainnya, gitu. Ibu, sebelumnya kita mau nanya dulu nih, kalau misalnya Ibu udah berapa lama mengajar di UNLA? Di UNLA itu udah lumayan sih, tapi kalau untuk ukuran dosen mah mungkin masih belum lama ya. Orang udah puluhan tahun. Saya di UNLA itu dari tahun 2008 ya. Berarti berapa tahun tuh? Coba berhitung. 13 tahun ya. 13 lah kurang lebih. Ngomong-ngomong Ikom nih Bu, Ibu udah berapa lama di Ikom tuh ngajar? Iya, dari awal saya masuk ke UNLA itu, dulu saya diajakin sama dulu masih jurusan. Ketua jurusannya Pak Eki Baihaki, sekarang udah pindah ya, udah nggak di UNLA lagi. Itu dari tahun 2008 itu langsung ke Ikom sih sampai sekarang gitu. Dulu mahasiswanya masih yang cuma bisa dihitung jari gitu, masih belum banyak. Dosennya juga hanya saya, Pak Eki, Bu Hana udah nggak ada beberapa lagi. Pak Rifki masih ada ya? Iya, masih. Bu Indri itu, jadi masih yang belum sebanyak sekarang mahasiswanya. Ada pertanyaan lagi nih Bu, kalau misalnya selama masa pandemi, ada nggak sih Bu kesulitan menjadi dosen gitu? Oh banyak banget, saya rasa mahasiswa juga kesulitan Iya ya. sih, betul. Berasa nggak? Ini kan semuanya diajar saya ya. Kan ngerasa kan ya, saya tuh biasanya kalau ngajar itu harus yang interaktif sama mahasiswa gitu ya. Terus harus ada tanya jawab. Saya tuh nggak suka yang siapa ya, Gafa pernah mungkin ya yang diajar saya di kelas ya, atau siapa yang pernah diajar di kelas, saya tuh nggak bisa yang ngajar tuh duduk gitu, terus udah gitu nggak bisa yang cuman ngomong sendiri, harus ada diskusi, harus ada interaksi. Sementara sekarang dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan saya tuh cuman berhadapan sama laptop ya. Iya, benar. Terus udah gitu juga terbatas interaksinya gitu. Kadang-kadang sih dalam beberapa pertemuan saya bikin Zoom meeting juga, tapi juga itu kan nggak bisa sering. Pertama kasihan juga mahasiswanya kuotanya, Iya, benar, Ibu. ya. Iya, Terus betul. udah gitu juga juga pas Zoom meeting tuh kayak sedih gitu saya tuh ya sebenarnya. Kok kayak ngomong sendiri ya gitu. Iya. Apalagi mahasiswa kan ya nggak sih, off cam semua. Ya. Jadi saya tuh asal ngeliatin hitam aja semuanya. Kalau nggak foto doang ya Bu ya? Kalau nggak foto doang, masih mending lah foto. Kadang-kadang juga terus ntar kalau saya gimana, udah jelas, nih gak ada jawaban. Pernah tuh ada kuliahnya siapa ya mungkin ya, kelas
kelas apa tuh A1, A2, A3 atau C tuh. Sampai udah selesai kuliah, anaknya masih nongkrong di situ. Kayaknya kayaknya udah masuk, habis itu tidur. Nggak tahu siapa tuh. Nah ya itu kesulitannya buat saya tuh ngerasa nggak maksimal aja sih ngajarnya, ya Kurang pasti efektif mahasiswa juga gitu. Jadi nggak efektif menurut saya. Kalau boleh tahu nih Bu, boleh diceritain kenapa Ibu tertarik mengajar di IKOM? Oke, kenapa tertarik mengajar di IKOM? Kenapa ya? Saya tuh jatuh cinta sama ilmu komunikasi ya. Boleh ceritain Karena buat saya ilmu komunikasi itu ya sangat menarik ya. Ilmu yang tak berkesudahan gitu ya. Saya S1 komunikasi, S2 komunikasi, sekarang S3 juga komunikasi, belum beres-beres ya. Doain ya, semoga saya cepat lulus. Amin. Memang udah jatuh cinta sama ilmu komunikasi ya. Jadi kenapa mengajar di ilmu komunikasi? Karena saya suka ilmunya, saya suka dengan pertama ya suka ngajar, suka juga jatuh cinta juga dengan ilmunya. Jadi buat saya ngajar itu kayak apa ya? Kalau orang mungkin mengajar itu karena tugas, karena kewajiban gitu. Kalau saya mah seneng aja sih gitu kalau ngajar, terutama kalau yang diajarnya tuh ilmu komunikasi ya. Karena menurut saya ilmu komunikasi itu nggak pernah ada selesainya. Sampai kapanpun juga tetap kita tuh nggak bisa berhenti belajar komunikasi gitu. Bener banget kan, itu rame banget ya Bu IKOM itu. Iya. Maksudnya nggak tegang, nggak enjoy gitu kan ya Bu ya. Iya kan katanya kalau kuliah di IKOM itu nyantai gitu ya. Dosennya juga nyantai, enggak juga ya dosen. gampang akrab sama mahasiswa gitu. Karena kita kan belajar komunikasi. Jadi secara tidak langsung kita juga menerapkan ilmu itu dalam keseharian gitu ya. Jadi pokoknya kalau kuliah di komunikasi, ngajar di IKOM itu menyenangkan banget gitu ya. Jadi gak ada senioritas gitu ya. Dengan dosen juga ya enak aja Berarti Ibu ngobrolnya. banyak sukanya daripada dukanya ya? Oh iya, kayaknya dukanya nggak ada deh. Saking senengnya gitu ya Karena di udah IKOM. kayak hobi aja gitu Iya, di situ kayak- di dalamnya gitu. Iya, Kayak, soalnya buat orang yang cerewet kayak saya seneng ngomong pas lah gitu ya. Udah nyaman lah Bu. Udah nyaman gitu. Oh iya, tadi kan Ibu bilang S1, S2 kan ilmu komunikasi. Nah, apakah yang telah dipelajari semasa Ibu kuliah jurusan IKOM itu semuanya terjelaskan pada kuliah zaman sekarang? Jadi bedanya kuliah dulu sama kuliah sekarang. Iya. Gini ya, kalau ilmu komunikasi itu kan ilmu yang terus berkembang. Ya bukan seperti ilmu matematika misalnya. 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Mau sampai berapa ribu tahun lagi, 2 tambah 2 itu sama dengan 4 ya. Kalau ilmu komunikasi itu 2 tambah 2 itu bisa sama dengan 0, 2 tambah 2 itu bisa minus, 2 tambah 2 itu bisa jadi 1000. Ya kayak kita mau menyampaikan pesan. Kalau dia tidak sampai pesannya berarti 0. Bahkan misalnya kalau orang itu berpikiran tidak sesuai dengan yang disampaikan pesan, itu berarti minus gitu ya. Kalau misalnya kita menyampaikan yang benar, terus orang itu seperti snowball effect, dari 4 orang menyampai ke 5 orang, ke 10, ke 1000, itu kan 2 tambah 2 tidak lagi menjadi 4 gitu. Jadi tidak ada yang pasti dengan ilmu komunikasi. Jadi selalu berkembang ya, apalagi sekarang teknologi komunikasi itu semakin maju. Jadi apa yang saya pelajari dulu kan tahun 90-an saya belajarnya, tua banget ya. Dengan sekarang jauh berbeda gitu. Nah, asiknya di ilmu komunikasi, dosen juga bukan cuma mahasiswa ya. Dosen juga dituntut untuk selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan teknologi. Karena kalau dosen komunikasi gaptek, ya diketawain sama mahasiswanya. Dosen komunikasi nggak ngerti sosial media, ya atuh mau ngapain gitu ya. Jadi memang baik dosen maupun mahasiswa itu harus mengikuti perkembangan teknologi gitu. Jadi yang dulu saya pelajari bukan berarti nggak ada yang bermanfaat teorinya, dasar-dasarnya, tapi harus mengupgrade diri gitu ya. Karena yang sekarang, fenomena yang ada sekarang itu menuntut kita
untuk belajar lebih gitu supaya tetap mengikuti perkembangan gitu. Nah itu mah tuntutan, kita tidak bisa lepas dari itu gitu. Jadi kalau gitu berarti ikom itu pas banget gitu ya Bu buat anak-anak kita milenial buat survive di zaman yang sekarang ini kan. Iya. Benar. Bener banget itu gitu ya. Lalu kemudian kuliah di ikom itu jadinya kan tadi ya keuntungannya kenapa, karena ilmu komunikasi itu ilmu yang multidisipliner, jadi ya itu bisa masuk ke berbagai macam bidang kehidupan gitu ya, jadi insya Allah nanti peluang kerjanya juga lebih luas gitu ya. Lalu kemudian kenapa milenial harus kuliah di ikom, karena dengan kuliah di ikom itu tadi ya kita jadi mengikuti perkembangan teknologi, karena sekarang bukan cuman hard skill ya yang diperlukan, tapi juga perlu soft skill. Kalau saya bilang itu ada 3 C yang harus dimiliki oleh lulusan ya, oleh sarjana. C yang pertama kreativitas. Kreativitas itu kita harus berpikir kreatif, juga kita harus punya creative thinking juga. Terus harus kolaborasi ya. Jadi ada creativity, collaboration, dan kolaborasi itu enaknya anak ikom nih, karena kita terbiasa berbicara, terbiasa berkomunikasi dengan baik, jadi kita bisa mudah berkolaborasi, itu nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir itu communication skill. Nah, itu yang 3C itu yang mutlak harus dimiliki oleh sarjana nih, kalian mau lulus nanti harus punya 3 hal ini, karena 3 hal ini tuh bisa membuat kalian lebih survive gitu ya dalam nanti kan lapangan pekerjaannya semakin sedikit karena lulusannya semakin banyak, saingannya semakin banyak. Nah kita harus menambah keahlian itu gitu. Jadi ngelantur ya. Mana tadi pertanyaan? Oke nih Bu, kan ngomong-ngomong ikom nih, kan di dalamnya tuh ada public speakingnya. Nah, public speaking itu kan komunikasi lisan, seperti berupa pidato atau ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum lainnya. Sebagai mahasiswa itu kan kita dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Halnya seperti mengikuti organisasi secara tidak langsung kan kayak kita udah aktif berbicara karena lebih banyak interaksi juga kan kalau mengikuti organisasi nih. Menurut Ibu, apakah public speaking harus menjadi keunggulan utama yang dimiliki mahasiswa jurusan ikom? Oh iya banget ya. Jadi gini, sebetulnya belajar public speaking itu bukan hanya untuk supaya kita bisa berbicara di depan umum ya, tetapi dengan menguasai public speaking itu sebenarnya kita itu belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, karena tidak seperti itu ya, nggak semudah itu kita ngomong itu tidak semudah itu gitu. Nah dengan public speaking itu sebetulnya keuntungannya kita belajar public speaking, kita menguasai public speaking itu adalah selain misalnya nanti pada saat mau kerja, nanti pada saat wawancara kita sudah bisa tahu caranya gimana cara bersikap, gimana cara berbicara, bagaimana memanfaatkan gesture ya, lalu kemudian menyampaikan pesan dengan komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi itu tidak semata-mata hanya bagaimana kita mengucapkan kata-kata, tapi juga bagaimana misalnya ditambah dengan gerakan, ditambah dengan ekspresi ya, dengan gesture. Itu yang dipelajari di public speaking. Jadi memang mutlak harus dimiliki oleh anak ikom ya gitu. Nggak hanya anak ikom juga ya Bu ya, maksudnya orang-orang yang pengen lebih belajar lagi juga bisa masuk ke ikom kan untuk mengasah skill supaya itu. bisa public speaking ya harus masuk ke ikom kan gitu. Apalagi kalau begitu tadi kan udah aja lah ya Bu jurusan yang kalau apa aja yang kita dapat di jurusan ikom itu. Tapi menurut pandangan Ibu nih selain yang tadi disebutkan tadi, ada lagi nggak Bu? Iya, kita belajar banyak mengenai komunikasi. Kalau saya tuh sering dalam mengantar ilmu komunikasi tuh ya, kalau saya ngajar tuh saya sering bilang justru keahlian komunikasi yang harus dipelajari sebelum kita mempelajari kecakapan komunikasi lainnya itu yang pertama itu adalah mendengarkan ya, kalau menurut saya tuh gitu. Jadi kenapa coba? Karena kita dikasih 2 telinga
dikasih cuma satu mulut ya, dua telinga itu supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Padahal communication skill ya, kecakapan komunikasi yang paling sulit dipelajari itu adalah mendengarkan. Satu saya bilang listening bukan hearing. Kalau listening itu didengerin gitu ya, diserap, ada proses di dalam kognitif kita, lalu kemudian tapi kalau hearing itu cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kalau kita kurang mendengarkan, kita itu tidak bisa menyampaikan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Karena kita akhirnya jadinya cuma ngomong aja tapi kita tidak mendengarkan tuh ya. Lalu kemudian kita belajar dalam komunikasi itu banyak. Ada komunikasi kelompok, ada komunikasi massa, ada komunikasi apalagi antar pribadi, ada komunikasi banyak ya, banyak banget. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya komunikasi itu bukan hanya sekadar bagaimana cara berbicara, tapi bagaimana cara kita itu bisa menyampaikan pesan, karena produk utama dari komunikasi itu adalah pesan komunikasi. Itulah tadi ringkasan sedikit lah ya dari apa yang kita dapat kalau misalnya kita masuk di jurusan Ikom. Iya betul. Nah Ibu, berhubung aku sama Ana nih kan sekarang semester 4 dan kebetulan juga ada mata kuliah IMC atau Integrated Marketing Communication yang diajar juga sama Ibu nih kebetulan. Mungkin Ibu bisa jelasin sedikit apa sih IMC itu gitu? IMC ya? Iya. IMC bukan IMC. IMC. Kalau bahasa Indonesia IMC. Tapi sebetulnya itu Integrated Marketing Communications ya, disingkat IMC. Kalau bahasa Indonesianya itu komunikasi pemasaran terpadu gitu ya. Nah, kenapa? Ini juga nih salah satu bukti bahwa ilmu komunikasi itu multidisipliner, artinya dia bisa merambah ke berbagai macam bidang ilmu nih. Yang kalau IMC yang saya ajar ini dia mempelajari bagaimana pemasar atau pemilik produk itu mengkomunikasikan produknya atau jasanya kepada masyarakat, dalam hal ini konsumen atau calon konsumen gitu. Nah, kenapa sih ada orang komunikasi di sini gitu? Kenapa sih orang komunikasi belajar marketing gitu ya? Padahal sebetulnya kita kan komunikasi, marketing makan itu mah ekonomi gitu ya. Nah, yang diperlukan oleh marketing itu kita itu orang komunikasi itu tadi bahwa produk utama dari komunikasi itu pesan. Jadi bagaimana pesan dari pemilik produk itu bisa disampaikan kepada konsumen atau calon konsumen, itu butuh pemikiran atau kreativitasnya orang komunikasi gitu. Jadi bukan semata-mata hanya menyampaikan pesan begitu saja gitu. Nyambung ke PR ya Bu ya? Nyambung ke PR, nyambung kemana-mana ya, kita bicara citra dan lain-lain gitu. Oke, jadi kita udah sampai ke penghujung, bener ya Ana? Iya betul. Udah penghujung acara ini. Oke, terus ada sedikit kata-kata dari Ana? Nah teman-teman, jadi di jurusan Ikom itu nggak cuma belajar cuma tentang ngobrol aja ya. Jadi kita juga, karena ribuan tahun itu kan pasti kita diajarkan komunikasi. Nah di komunikasi juga ada sosiologinya, ada psikologinya, ada politiknya juga, dan ada seninya juga, serta membuat iklan kayak gitu ya. Kayak tau lah, buat kalian yang suka fotografi, buat kalian yang suka DKV juga di ilmu komunikasi juga ada. Betul. Jurusan komunikasi juga terkenal berbagai tugas yang seru, dan ya contohnya kayak kita nih bikin podcast kayak gini, terus bikin film juga, dan banyak banget, dan kalian akan merasakan langsung senangnya bekerja di depan dan di belakang layar. Yang penting skill kalian itu bakal keasah. Ya betul banget. Iya, jadi alhamdulillah kita udah beres ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu udah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di sini. Iya, sebelumnya Ibu, ini ada sedikit dari kita. Apa? Kenang-kenangan juga. Iya, kenang-kenangan juga Ibu, tapi nggak seberapa Ibu. Terima kasih. Iya Ibu. Terima kasih. Iya Ibu. Terima kasih banyak. Oh ya, jadi bagi kalian yang benar-benar tertarik atau kepo nih tentang jurusan ilmu komunikasi, bisa banget cek langsung ke Instagramnya @ilmukomunikasiunla, atau bisa langsung ke IG kita yaitu @hima_ikom_unla. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah ngikutin Ngopi episode kali ini. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. See you. Bye. Ngopi yuk.
ngobrol seputar ikom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.